kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami Aliansi Organis Indonesia sudah berkontribusi dalam gerakan pertanian organik di Indonesia selama 18 tahun. Dengan pengalaman 18 tahun di dunia pertanian organik atau di gerakan pertanian organik di Indonesia, sehingga kami yakin bahwa kami mampu untuk bekerja sama dalam riset LPDP. Adapun kontribusi kami dalam riset LPDP ini adalah dalam pendampingan maupun pelatihan. Pendampingan yang kami lakukan adalah penguatan terhadap kelompok-kelompok petani kami. Pelatihan-pelatihan dalam pendampingan kelompok-kelompok tani yang menjadi anggota maupun dalam jaringan kami adalah pelatihan dari hulu atau hilir. Kami menguatkan dasar pemahaman pertanian organik. Walaupun itu bagi kelompok tani yang baru maupun kelompok tani yang sudah melakukan pertanian organik lebih dari 3 tahun. Sehingga penguatan pemahaman tentang pertanian organik atau penguatan pemahaman terhadap pertanian organik itu akan membawa kelompok-kelompok tani ini untuk lebih memahami, kemudian lebih bisa untuk mengimplementasikan pemahaman pertanian organik sesuai dengan perkembangannya maupun tren-tren yang ada saat ini. Dalam persebaran anggota kami yang berada di 18 provinsi tersebut, kami memutuskan untuk melibatkan kelompok-kelompok tani yang menjadi dampingan kami, yaitu yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta. Komoditas yang mereka angkat dalam pertanian organik mereka adalah padi, sayuran, dan buah. Sementara untuk kelompok-kelompok tani yang berada di luar Jawa, kami memilih dari Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Di Sumatera Utara, kita berada di 3 lokasi, yaitu di Pematang Siantar, kemudian di Sedang Bedagai, dan di Lampung. Komoditas yang mereka tanam di lahan pertanian organik mereka adalah padi, sayuran, dan buah, sama dengan yang di Jawa. Walaupun dengan komoditas yang sama, kami ingin melihat persebarannya. Dari komoditas yang ada di Jawa, padi maupun sayuran dan buah, dan bagaimana dengan komoditas yang berada di luar Jawa, yaitu di Kalimantan, kemudian di Sumatera, dan NTT. Alasan kami memilih kelompok-kelompok tani ini adalah melihat persebaran dari petani dewasa, kemudian petani muda, dan petani perempuan, dan juga petani laki-laki. Dengan adanya komoditas yang sama, yaitu padi, dan juga sayuran dan buah, di daerah yang berbeda, yaitu di Jawa maupun di luar Jawa, sehingga ini akan memberikan perbandingan dalam proses perbandingan hasil yang didapat dalam proses budidaya maupun pada proses akses pasar. Kontribusi yang diberikan oleh Aliansi Organis Indonesia untuk riset LPDP adalah tenaga-tenaga ahli dalam pelatihan-pelatihan pemahaman pertanian organik atau penguatan pemahaman pertanian organik, kemudian pelatihan penjaminan mutu PGS atau Participatory Guarantee System, PAMOR, dan juga pelatihan ICS, dan yang terakhir adalah pendampingan pelatihan untuk akses pasar atau Business Model Canvas. Selamat pagi Kadang Tani, kita bertemu dengan Trukajaya bersama dengan Warung Hijau, berkomitmen melestarikan tani organik, tani yang sehat, ramah lingkungan. Ada 2 yang ingin diraih, yaitu 1 kesehatan tanah, juga kesehatan orang yang mengkonsumsi hasil dari pertanian. Mari kita galakkan seluruh Indonesia bila perlu bagaimana tani kita sehat, maju, sukses. Trukajaya dan Warung Hijau sukses. Sebenarnya Indonesia itu sangat subur sekali, bahkan makmur. Kondisi alamnya pun sangat luar biasa, indah dan tidak kalah dengan negara-negara yang lainnya. Kultur dan budayanya pun sangat luar biasa. Kita bisa menjadikan
bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan tidak memberikan pestisida kepada generasi penerus bangsa ini. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus cerdas dalam memilih bahan makanan dan sayuran untuk keluarga kita tercinta, supaya keluarga kita menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Kami Trukajaya bersama Warung Hijau bertekad dan berkomitmen untuk membangun bangsa dan negara yang kuat, yang cerdas melalui pengembangan pertanian organik. Sahabat organik, bersama kami, mari kita berikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai, produk yang sehat dan berkualitas. Sahabat organik, mereka telah mengambil perannya. Kami membawakan untuk Anda. Sekarang saatnya Anda mengambil peran Anda. Sebelum adanya home industry, di mana kopi belum bisalah kami jual, walaupun menjual ke toke ataupun ada pembeli yang lain, itu sekali-sekali datang. Sebelum ada home industry ini, kami belum bisa menikmati harga kopi yang sudah boleh saya katakan stabil. Saat-saat seperti sekarang ini, dengan adanya COVID ini, harga kopi gabah sekarang sampai 13.000 di tingkat petani. Kami yang ada di home industry tidak lagi mengalami hal yang seperti itu karena sudah ada kesepakatan harga dengan Petrasa. Kopi Lepinagar yang diproduksi di Dusun Lepinagar, Desa Perjuangan, Kecamatan Sumbul, yang saat ini produksinya dari hulu ke hilir sudah dilakukan oleh petani sendiri, dan program ini sudah berlangsung mulai dari tahun 2017, dan pemasarannya adalah Petrasa sebagai salah satu lembaga yang mendampingi petani di sini, dan mereka melakukan penggongsengan, dan Petrasa itu melakukan pengemasan dan menjual kopi Lepinagar. Kopi yang kita ambil dari petani langsung kita kemas di kantor kita, di kantor Petrasa, dan nantinya ketika ada yang beli, nanti akan kita lakukan packing, pengiriman ke konsumen yang sudah memesan kopinya kepada kita.